Mandi menjadi rutinitas yang dilakukan di pagi hari agar tubuh terasa segar dan bersih. Tak hanya itu, ternyata mandi juga bisa menyehatkan tubuh kita loh. Baik mandi menggunakan air hangat ataupun dengan air dingin, keduanya bisa memiliki manfaat berbeda. Berikut ini ada sederet manfaat mandi untuk kesehatan. Yang pertama, mandi bisa menyehatkan jantung. Jika Anda sering mandi dengan air hangat, ternyata air hangat bisa bermanfaat untuk jantung kita loh. Mandi air hangat bisa membuat jantung berdetak lebih cepat sehingga melatih jantung kita agar tetap sehat. Selain itu, mandi air hangat bisa menurunkan tekanan darah kita hingga meningkatkan fungsi jantung. Mandi juga bisa baik untuk otak dan sistem saraf. Jika Anda hobi berendam di dalam air, ternyata kegiatan yang satu ini bisa mengusir rasa stres dan kecemasan loh. Tak hanya itu, mood juga bisa lebih baik jika kita rutin berendam. Bahkan hidroterapi dapat membantu orang yang menderita multiple sklerosis. Bisa mengurangi rasa sakit dan tak nyaman pada tulang belakang karena suhu dan tekanan air ketika sedang berendam. Tak hanya itu, air juga bisa meringankan beberapa penyakit lainnya, salah satunya Parkinson. Terakhir, mandi bisa membantu melembabkan kulit kita. Mandi merupakan cara yang tepat untuk menghidrasi tubuh secara menyeluruh. Tubuh manusia yang sebagian besar terdiri dari air dianjurkan untuk selalu banyak mengonsumsi banyak air. Namun mandi ataupun berendam juga bermanfaat baik untuk tubuh membersihkan diri terutama ketika menggunakan air hangat. Begitu juga dengan air dingin yang memiliki manfaat lain untuk menghidrasi tubuh kita. Masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, ternyata itu mandi banyak manfaatnya tadi ya. Ya. Ternyata bisa juga bikin relaksasi, bagus buat jantung juga gitu. Tapi rata-rata juga bagusnya dengan menggunakan air hangat ya, Dok. Coba seperti apa tuh, Dok? Kita masih membahas dengan tadi ada pertanyaan yang terkait dengan jika badan sehat, mandi pagi lebih sehat dengan menggunakan air dingin, Dok. Itu dibandingkan air hangat. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta ya. Oh, fakta. Fakta. Ya. Itu fakta, tapi hanya begini ya. Sebenarnya tidak bisa di head to head ya antara air dingin dengan air hangat ya. Karena sebenarnya untuk air dingin ini sendiri dia memiliki manfaat tersendiri. Kemudian air hangat juga punya manfaat tersendiri. Contohnya begini, kalau kita mandi dengan air dingin ya di pagi hari, manfaatnya apa? Kita menjadi lebih lebih fresh ya. Kemudian fresh dan juga sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar ya. Nah, kalau mandi dengan air hangat, nah ini juga punya resiko nih. Resikonya tentunya ya, apalagi kalau terlalu lama. Nah, ini juga penting. Jadi pemirsa, kalau mandi juga tidak boleh terlalu lama. Contohnya apa? Kalau dengan air hangat nanti juga ada resiko kulit kita menjadi lebih kering. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi sebetulnya masing-masing punya manfaat ya. Dengan ada juga mengatakan bahwa dengan mandi di pagi hari ya, dengan air dingin ya akan membuat tubuh menjadi lebih rileks ya, lebih bersemangat dan sebagainya. Ya. Nah, Dokter, untuk lamanya ini kan tadi jangan terlalu lama ya, Dok ya. Yang waktu ideal untuk mandi itu durasi sewajarnya berapa, Dok? Oke, ini penting sekali nih. Mungkin banyak yang belum tahu ya pemirsa ya. Jadi idealnya adalah dari penelitian 5 sampai 8 menit. Maksimal ada beberapa 5 sampai maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit. Jadi maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit. Itu dengan kena air terus atau sambil berendam 5 sampai 10 menit? Itu untuk yang pakai shower ya. Yang pakai shower itu 5 sampai 10 menit di showernya. 10 menit ya. Jadi include dengan itu juga sabun dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Jadi untuk rangkaian mandinya itu 5 sampai 10 menit. Jadi tidak boleh terlalu lama. Nah, kenapa gitu? Karena tentunya saat kita mandi ya, kalau kita terlalu lama itu akan membuat kita kan punya kulit nih ya, kulit itu ada pertahanan alamiah, nah minyak dan lain sebagainya itu akan membuat menjadi kering dan bisa menjadi hilang, berkurang, menipis dan itu akan beresiko nantinya juga kulitnya kering ya, otomatis juga mudah iritasi ya, apalagi kalau misalnya punya penyakit kulit tertentu, misalnya resiko juga timbul eksim dan lain sebagainya, karena kita perlu tahu bahwa kulit ini juga adalah pertahanan tubuh. Betul. Iya, gitu. ini juga penting ya, Dokter ya. Nah, Dokter, ini juga kalau misalnya dari segi manfaat, Dokter, ini perlu diketahui masyarakat. Nah, bagusan mandi pagi, mandi malam, atau mungkin mandi sore, ini yang mana yang lebih sehat, Dokter? Wah, ya jadi kalau harus memilih ya, harus memilih,
tidak bisa dipilih ya. Tidak bisa di head to head gitu ya. Tidak bisa. Karena masing-masing memiliki manfaat tersendiri gitu. Betul sekali. Jadi mandi pagi sehat juga, mandi malam juga sehat juga gitu kan ya. Dan tadi mungkin ada yang banyak bertanya bahwa nanti mandi malam itu rematik dan segala macam, itu tidak ada hubungannya ya dok ya. Boleh dijawab lagi tadi dok, mungkin dok kenapa itu bahwa tidak ada hubungannya dengan rematik itu, supaya lebih paham di masyarakat. Betul sekali, dan tadi harus ditekankan juga ya, antara mandi pagi hari, mandi sore hari, mandi malam hari, tentunya juga dibedakan antara mandi dengan air dingin atau mandi dengan air hangat. Nah, karena itu juga ada dua versi ya, dua manfaat ya. Contoh misalnya gini, yang penting juga, kalau kita malam hari nih, suhu udara lagi dingin-dinginnya, terus kita mandi pakai air dingin, nah sebetulnya itu tidak dianjurkan ya, apalagi kondisi tubuh kita sedang tidak fit. Karena apa? Karena memang ada sih satu penelitian, tapi memang belum established ya, penelitiannya mengatakan bahwa dalam kondisi tubuh kita yang perubahan suhu yang tiba-tiba nih ya, misalnya kita gerah langsung kasih dingin, itu akan menurunkan sistem imun tubuh kita juga. Tapi ini penelitiannya masih ongoing ya, jadi masih butuh penelitian lagi. Tapi ada salah satu atau beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu. Gitu. Dan tadi dikatakan juga tentang rematik nih ya. Jadi sekali lagi bahwa mandi malam menyebabkan rematik itu mitos ya, itu tidak benar ya. Karena penyakit rematik atau autoimun ya, itu penyebabnya tentunya bukan karena dari mandi ya. Karena bisa juga karena faktor genetik, bisa juga karena faktor lingkungan ya, baik itu makanan, udara, paparan radiasi dan sebagainya, dan juga hormonal. Oke, baik dok. Aduh, jadi terang benderang ya, jadi jelas begitu kan. Terima kasih banyak Dr. Warhigit alias Dr. Yogi. Matur nuwun sangat. Habis ini langsung ke Semarang dok? Langsung. Biasa. Ikut dong. Oke, langsung. Ikut juga ya. Kita kasih banyak dok. Sukses selalu. Intinya mandi itu pemirsa masing-masing ada manfaatnya ya. Asal jangan sampai nggak mandi ya. Betul. Banyak alasan harus tetap mandi ya. Betul. Dan jangan lupa untuk nonton Hidup Sehat setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi. Bersama saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia Hidup Sehat. Dadah.